Selamat berjumpa dalam program pembelajaran teknik sepeda motor. Pada kesempatan ini kita akan membahas alat ukur silinder bore gauge. Setelah program pembelajaran ini, siswa diharapkan 1. Menjelaskan fungsi alat ukur silinder bore gauge dengan benar. 2. Memahami cara menggunakan alat ukur silinder bore gauge. Ketiga, memahami cara membaca alat ukur silinder bore gauge. Keempat, menuliskan dengan benar hasil pembacaan silinder bore gauge. Kelima, menentukan ukuran oversize dari silinder bore gauge yang diukur. Selamat mengikuti. Silinder gauge adalah alat ukur yang menggunakan dial indikator. Ini adalah alat ukur silinder bore gauge. Dan ini adalah dial indikator silinder bore gauge. Silinder bore gauge berfungsi untuk ukur diameter dalam silinder kendaraan. Silinder bore gauge berfungsi untuk mengukur kedalaman diameter silinder kendaraan. Sebelum menggunakan alat ukur silinder bore gauge, siswa harus mengukur silinder dengan Mr. Inkshot terlebih dahulu. Sebelum kita mengukur kedalaman silinder, pergunakan dulu dengan menggunakan Mr. Inkshot. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menentukan ukuran replacement rod dan replacement washer yang akan digunakan. Ini yang dinamakan dengan replacement rod dan ini yang dinamakan dengan replacement washer. Bersihkan diameter dalam silinder dan Mr. Inkshot dengan kain bersih. Kalibrasi Mr. Inkshot
kemudian ukur diameter dalam silinder dan baca hasil pengukurannya. Hasil pengukurannya 50,40 mm. Tentukan panjang replacement rod dan replacement washer sesuai dengan hasil ukur Mr. Inksuit dan lebihkan panjangnya lebih kurang 1 mm. Kita menggunakan replacement rod yang 50 dan replacement washer yang 1 mm. Pasang replacement rod dan replacement washer pada silinder bore gauge. Setel dial indikator pada posisi 0 dengan jalan memutar outer ring sehingga jarum penunjuk ada pada posisi 0. Ukur panjang replacement rod dan replacement washer yang sesuai untuk memastikan panjangnya. Baca hasil pengukuran dengan mikrometer ini dan tulis dengan benar. Hasil pengukurannya 51,15 mm. Masukkan silinder bore gauge ke dalam lubang silinder dengan posisi miring, kemudian tegakkan. Baca skala yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk dan tulis dengan benar. Hasil pengukurannya 0,72 mm. Lakukan pengukuran dalam diameter dalam silinder pada posisi depan pada 3 tempat, yaitu atas,
Hasil pengukuran depan atas 0,72 mm. Tengah. Hasil pengukuran depan tengah 0,73 mm. Dan bawah. Hasil pengukuran depan bawah 0,74 mm. Lakukan pengukuran dalam diameter dalam silinder pada posisi samping pada 3 tempat. Yaitu atas, hasil pengukuran samping atas 0,71 mm. tengah, Hasil pengukuran samping tengah 0,73 mm. dan bawah. Hasil pengukuran samping bawah 0,73 mm. Hasil pengukuran adalah dengan cara mengurangi panjang replacement rod dan replacement washer atau hasil ukur mikrometer dengan skala yang ditunjukkan oleh jarum ukur dial indikator. Dari hasil pengukuran tadi kita dapat menentukan samping atas 50,44 mm, samping tengah 50,42 mm, samping bawah 50,42 mm. Ketirusan sama dengan diameter terbesar dikurang diameter terkecil searah. Sama dengan 50,44 mm dikurang 50,42 mm sama dengan 0,02 mm. Keovalan dengan rumus diameter terbesar dikurang diameter terkecil arah berlawanan. Sama dengan 50,44 mm dikurang 50,43 mm sama dengan 0,01 mm. Keausan dengan rumus diameter terbesar dikurang diameter standar, yaitu sama dengan 50,44 mm dikurang 50,25 mm sama dengan 0,19 mm. Dari hasil perhitungan keausan ini kita dapat menentukan ukuran oversize dari silinder ini, yaitu seperti kita ketahui
Tingkat oversize adalah 1. Oversize 1 sama dengan 0,25 mm. Oversize kedua sama dengan 0,50 mm. Oversize ketiga sama dengan 0,75 mm. Oversize keempat sama dengan 1,00 mm. Sehingga silinder ini harus di oversize ke 1, yaitu 0,25 mm. Demikianlah cara menggunakan alat ukur silinder bore gauge untuk menentukan ukuran oversize suatu silinder kendaraan. Mudah-mudahan dari penjelasan tadi, siswa dapat memahaminya dengan baik. Dari bahasan tadi, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pertama, silinder bore gauge adalah alat untuk mengukur diameter dalam silinder. Kedua, sebelum menggunakan alat ini, kalian harus mampu menggunakan dan membaca Mr. Insud dan mikrometer. Ketiga, dengan alat ini kita dapat menentukan oversize silinder kendaraan. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, juga kepada Kepala BPTP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah berusaha untuk meningkatkan model pembelajaran dengan sistem pembuatan bahan ajar. Kita tahu semua bahwa kebutuhan ini sangat dominan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Pembuatan bahan ajar ini tentu sangat penting sekali untuk bisa dilaksanakan di tiap sekolah. Kita tahu prototipe ini diambil di SMK Negeri 8 Bandung. Saya selaku pimpinan SMK Negeri 8 Bandung ingin sekali memberikan solusi juga bersama teman-teman dari BPTP untuk melaksanakan pembuatan bahan ajar ini, sehingga hasilnya nanti bisa diadop dan bisa disebarluaskan ke seluruh SMK yang ada di Jawa Barat. Saya yakin visi Jawa Barat sebagai ibu kota termaju di Indonesia akan tercapai dengan sistem bahan ajar ini. Kita tahu pun bahwa ini pun juga merupakan kekurangan-kekurangan yang kita akan tutupi dari sistem bahan ajar ini, terutama mereka-mereka yang ada di daerah. Dengan sistem ini nanti bisa dibuatkan suatu software atau hardware yang dapat disebarluaskan ke setiap sekolah, terutama SMK-SMK di pedesaan. Semoga pembuatan sistem bahan ajar ini menjadi contoh buat kita semua, dan semoga ini juga menjadikan pembaharuan buat kita semua agar SMK-SMK di Jawa Barat menjadi yang terdepan dan termaju. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Tata Usaha SMK Negeri 8 Bandung mengucapkan selamat datang di SMK Negeri 8 Bandung. Di SMK Negeri 8 Bandung, dari sisi sumber daya manusia berjumlah 77 orang tenaga guru dan 21 tenaga tata usaha.
Dari sisi tenaga tata usaha terdiri dari 6 orang yang sudah PNS, kemudian 15 orang masih tenaga berstatus tenaga honorer. Mudah-mudahan tidak lama lagi teman-teman yang masih honorer sudah bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dari sisi fungsional ada 77, terdiri dari 53 yang PNS dan sisanya 24 orang adalah masih tenaga honorer. Sedangkan dari sisi peralatan, alhamdulillah SMK Negeri 8 sudah mendapatkan bantuan dari Direktorat berupa peralatan SSN yang senilai 300 juta dan alhamdulillah peralatannya sudah bisa berfungsi sebagaimana sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kemudian dari sisi peralatan lain, alhamdulillah SMK Negeri 8 juga sedang meningkatkan satu jurusan yaitu teknik sepeda motor dan alhamdulillah bengkel AHAS-nya sudah berdiri di dalam kampus, begitu pula yang ada di luar yang bisa melayani umum. Kemudian khusus untuk ruangan, di sini SMK Negeri 8 masih membutuhkan sejumlah ruangan yang dalam rangka peningkatan kapasitas penerimaan siswa baru, sehingga diharapkan pada tahun 2009-2010 total atau jumlah kelompok belajar di SMK Negeri 8 sebanyak 45 kelas atau rombongan belajar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada hikmahnya. Sebagai akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.